Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dinya wadin. Assalatu wassalamu alaih. Yang saya hormati Ibu Ita Rosita selaku guru PAI dan teman-temanku yang insya Allah selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ina Pertiwi yang akan menyampaikan mengenai bersyukur atas nikmat Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah, inayah, serta nikmat iman dan Islam, kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai bersyukur atas nikmat Allah. Sahabat yang berbahagia, sudahkah diri kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Membicarakan mengenai syukur, sahabat sekalian, saya ingin sekali bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Secara singkat, bagaimana ketika beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, namun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam menceritakan, sebagai laki-laki yang kaya raya, yang tampan, yang kuat, beliau memiliki banyak sekali atau mulai dari ternak hingga hasil pertaniannya. Beliau juga memiliki banyak anak, puluhan tahun, beliau merasakan kebahagiaan. Lalu tiba-tiba Allah mengujinya dengan mengambil semuanya. Tubuhnya yang sehat tiba-tiba digerogoti oleh penyakit kulit yang sangat parah. Hingga dikatakan hanya lidah dan hatinya saja yang tidak terkena penyakit tersebut. Hingga dengan lidahnya berpikir kepada Allah, dengan hatinya beliau senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat penyakit itu, teman-teman sekalian, Nabi Ayub alaihi salam dikucilkan oleh tetangganya. Ia diusir dari kampung halamannya. Semua orang meninggalkan dirinya karena takut pada penyakitnya. Tidak berhenti sampai di situ, karena anak-anaknya pun semua tertimpa musibah hingga semuanya mati. Tidak tersisa, begitu pula hewan ternak dan pertanian semua. Hartanya habis. Bayangkan anak yang meninggal, tubuh yang sakit, semua harta habis, orang-orang meninggalkan dirinya dalam keadaan ujian yang sangat berat. Seperti itu apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Teman-teman, lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Bagaimana beliau senantiasa husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Atau kata Nabi Ayub, Nabi Ayub mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha menyayangi dari semua penyayang." Apa makna kata-kata ini, teman-teman sekalian? Bagaimana seorang hamba Allah yang lemah, beliau mengadu, "Saya sakit ya Allah." Selayaknya kita mengadu, "Ya Allah, saya capek ya Allah, saya takut ya Allah, saya lemah ya Allah." Tapi kemudian lihat kalimat berikut, "Sesungguhnya Engkau adalah yang maha dari semua penyayang." Maka kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub alaihi salam mengerti ujian Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah ambil semua anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Diambil semua hartanya, Allah ambil kesehatannya, orang-orang yang menjawab pergi darinya,
Nabi Ayub nilai itu sebagai sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ketika kondisi yang semakin parah, istri Nabi Ayub mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam agar berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit tersebut. Dan lihat apa perkataan Nabi Ayub dan salam yang mengantarkan hati istrinya. Beliau mengatakan, "Istriku, tak berapa lama kita bahagia dan berapa lama aku sakit. Rasanya aku malu meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Padahal kenikmatanku lebih banyak daripada sakitku." Sahabat semua, lihat Nabi Ayub alaihi salam dalam keadaan luar biasa, ujian yang berat masih mengatakan bahwa ternyata nikmat Allah berpuluh-puluh tahun yang Allah berikan selama ini jauh lebih banyak daripada dibandingkan ujian kesedihan yang Allah berikan. Dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, kita bisa mendapatkan contoh yang luar biasa tentang definisi bersyukur dalam kondisi seberat apapun. Beliau tetap melihat dan mengingat nikmat kebaikan yang Allah berikan kepadanya selama ini, hingga ujian yang Allah berikan kepadanya diterimanya dengan hati yang tidak merasa sakit sama sekali. Maka begitulah seharusnya akhlak yang ada pada diri kita. Sahabat sekalian, saya teringat bahwa ridhallahu anna, beliau pernah dengar ada seseorang yang memanjatkan doa dengan mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang sedikit terlalu defesto yang akhirnya bingung. Doa apa ini?" Lalu orang itu menjawab, "Aku pernah mendengar firman Allah yang artinya, sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur, aku pun berdoa kepada Allah agar aku termasuk orang yang sedikit itu. Orang yang senantiasa bersyukur itu memang begitulah teman-teman. Sekalian realiti kehidupan kita selama ini berkonsentrasi dengan ujian-ujian, kesedihan dalam kehidupan kita. Berkonsentrasi dengan penderitaan, dengan kesedihan. Kita lupa bahwa sebenarnya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Andaikan sahabat sekalian, kita semua makhluk Allah ini bersatu untuk membuat daftar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, pasti kita mendapatkan kemudahan. Hai teman-teman, lihatlah dalam surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa attakum min kulli ma sa'altakum wa in tu'addu udu ni'amallahi la tusawna innal insana lazakum kafa." Artinya sahabat sekalian, Dia telah memberikan keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan juga kamu sekalian menghitung nikmat Allah. Niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalai dan banyak mengingkari nikmat Allah. Kalau kita sadari teman-teman sekalian, terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi lihat bagaimana kita bersyukur bahwa terkadang menyadarinya saja tidak akan nikmat. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum yang patah, disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.